Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah interface. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kita membuat interface yang baru, kemudian menggunakan interface tersebut. Apa sebetulnya makna interface pada konsep pemrograman berorientasi objek? Jadi, makna interface adalah cara standar dalam kita menetapkan sifat-sifat umum dari suatu kelas. Nah, misalnya kelas di dalam Java itu hanya boleh memiliki satu induk saja. Ya, jadi satu superkelas boleh memiliki banyak subkelas, tapi satu subkelas hanya boleh memiliki satu superkelas saja. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu subkelas itu ternyata ada kemiripan dengan kelas yang lain, walau ternyata tidak ada hubungan inheritance. Nah, ternyata kemiripan tersebut bisa kita kita sambungkan kemiripannya itu dengan menggunakan interface. Nah, jadi kelas-kelas yang memiliki sifat-sifat mirip tersebut bisa kita kaitkan dengan menggunakan interface. Nah, interface ini sifatnya polimorfisme juga. Jadi memang bisa kita gunakan pada proses substitusi juga. Nah, cara untuk membuat interface. Yang pertama sekali, diawali dengan kata kunci interface, bukan kelas. Nah, biasanya kan kalau kita buat code bahasa Java kan public, class, dan seterusnya. Nah, sekarang kata kunci kelas tadi diubah menjadi interface. Jadi public interface, kemudian nama interface-nya. Nah, metode pada interface ini adalah abstrak. Ya, jadi makna abstrak di sini sudah kita bahas pada materi sebelumnya bahwa metode yang ada di dalam interface itu tidak ada implementasi. Nah, di mana diimplementasikan? Dia akan diimplementasikan pada kelas yang menggunakan interface tersebut. Nah, abstrak ini pada metode yang ada di dalam interface itu memang sudah wajib ada, ya. Jadi maknanya otomatis dia akan ada. Jadi kalaupun kita tidak menambahkan kata kunci abstrak di depan nama metode, tidak apa, karena memang dia sudah secara default memang metode yang abstrak. Nah, interface ini tidak mengandung metode konstruktor, jadi dia tidak ada metode konstruktor. Kemudian semua metode berakses public. Nah, akses public ini juga secara defaultnya memang sudah ada. Jadi tanpa kita tambahkan pun sebetulnya boleh, tidak ada masalah. Dan kalaupun kita menambahkan variabel di dalam interface, maka variabel tersebut otomatis menjadi public, static, final. Ya, public maknanya bisa diakses di mana saja, static maknanya variabel tersebut adalah kepunyaan interface. Jika pada satu tempat dia berubah, maka pada tempat yang lain juga otomatis nilainya berubah. Kemudian final berarti nilainya tidak bisa diubah lagi. Nah, interface, bagaimana cara kita gunakan? Jadi, suatu kelas itu dapat mengimplementasi lebih dari satu interface bila diperlukan. Nah, jika suatu kelas mengimplementasi interface, maka kelas tersebut haruslah mengoverride, ya, menimpa metode yang ada di dalam interface. Nah, kenapa? Karena metode yang ada di dalam interface kan abstrak. Makna abstrak apa? Harus ditimpa, ya, harus diubah, di-override. Nah, contoh misalnya kita akan membuat suatu interface di sini. Nah, contohnya ada kelas garis dan bilangan bulat. Nah, kalau kita lihat garis dan bilangan bulat, itu kan sebetulnya tidak ada dalam suatu relasi inheritance. Nah, namun ternyata kedua kelas tadi itu ada kelakuan yang mirip. Nah, apa kelakuan yang mirip? Ternyata kedua-duanya itu bisa kita
bandingkan. Jadi misalnya ada dua objek garis, itu bisa kita bandingkan mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Ya, misalnya contoh seperti ini. Ada kelas garis. Ya, misalnya ada garis. Nah, ada garis yang panjang, garis yang pendek, ada garis yang sama panjang. Nah, semuanya ini setiap objek garis maknanya bisa dibandingkan, ya. Nah, bagaimana dengan objek bilangan bulat? Bilangan bulat itu kan 1, 2, 3, dan seterusnya, minus juga. Nah, misalnya 100. Nah, kalau 100 kita ingin bandingkan dengan 1 misalnya. Jelas 100 lebih besar daripada 1. Nah, maknanya apa di sini? Garis dengan bilangan bulat ini mirip. Nah, di mana kemiripannya? Objek pada garis dan objek-objek yang ada di dalam kelas garis itu bisa saling dibandingkan. Demikian juga dengan objek-objek yang ada di dalam kelas bilangan bulat. Nah, karena kemiripannya tersebut, kita buatlah suatu interface yang di sini kita namakan sebagai interface pembanding. Nah, interface pembanding ini akan berisi metode signature, yaitu maknanya metode abstrak yang tidak ada implementasi, yang berkaitan dengan perbandingan dua objek.